Catherine Wong, founder dari Anaraf Label. Awalnya dia mulai dari nol di Surabaya, cuman bertiga dan fokus bikin gaun Sweet Seventeen sama wisuda. Titik baliknya dia datang pas dia bikin gaun berhijab untuk klien. Yaitu mau gaun weddingnya tipenya kayak gaun Sweet Seventeen ku ini. So aku harus modif. Bingung aku apa ini kain jilbab. Dari situ dia mulai fokus ke baju pengantin tradisional yang modest dan kaya budaya. Meski sempat diremehin, Catherine terus belajar berbagai adat. Oke, aku tahu adatku gitu kan. Terus aku cari Catherine Wong untuk bikin ini. Ngerti Kayaknya nggak kamu bikin nih? jongsem ya. Iya kan? Ngerti nggak kamu budayaku gitu kan? Bener. Ngadepin klien yang ribet, tapi tetap jaga kualitas. Sekarang, Anaraf Label jadi pilihan utama pengantin dari Jawa sampai Sumatera. Even mama papanya tuh udah nggak Udah paham. lupa. Jadi aku yang sekarang harus membenerin kalau ketika Si Cindu ini ngerti banget gitu. tuh kayaknya. Buat Catherine, kunci suksesnya 1. Adaptif, 2. Jaga komunikasi, dan 3. Sepenuh hati. Jadi marketer paling oke adalah klienmu sendiri seharusnya. Referral aku malah justru. Referralnya. Betul. Kalau cuman Instagram gini-gini konten lalala, nggak semua orang lihat kontenku tuh mau nikah, Ci. Kedepan dia nggak cuma mau terus inovasi, tapi juga siap bantu mentorin pengusaha muda. Bikin Betul. sesuatu dari 0 ke 1 ini PR banget. Contohnya gampang, enak bet. Mereka itu mau langsung bidik kayak kita tuh mudah, Ci. Butik langsung desain megah mewah. Apalagi kalau dia itu anak hits, influencer, temen-temen influencernya pun banyak. Wah, itu kita juga Cerita dia bukti kalau kerja keras dan cinta budaya bisa membawa kamu jauh. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me to motivate me to make a better video. Halo teman-teman DO, hari ini aku kedatangan narasumber yang gak kalah keren. Hari ini kedatangan salah satu local heroes ya. It's a woman, she's a woman, very inspirative. Kita sambut ya, Catherine Wong, founder dari Anaraf Label. Halo Hai, teman-teman. Cie. Thank Akhirnya you loh. ke sini. Thank you loh udah datang. Sama, thank you for inviting me juga. Nah, kita langsung back to laptopnya ya. Siap, Yang siap, dagingnya nih yang kita bahas. Nah, kalau tadi kita udah sempat di depan kita cerita, oke, Anaraf ini kan specialized di traditional wedding ya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama kali aku tahu, si Catherine Wong, kok iso yo arek iki? Namanya Catherine Wong. Iya. Jadi, Cido banget. ngerjainnya malah kayak kliennya kok kayak kebaya, Yes. kok, klien-klien muslim, Yes. malah yang jadi klienku. Yes, dari pertanyaanku yang langsung aku begitu tahu profilnya Catherine Wong adalah gimana caranya kamu kok gimana and then how and then why kamu masuk ke market tradisional ini? Iya. Jadi sebenarnya tuh back dari 2011, aku tuh kan mulainya dari bener-bener aku dulu sempat kerja di Bali, C. Sama salah satu desainer di Bali, di Indonesia dia cukup famous. Terus habis gitu 2 years after itu aku memberanikan diri untuk buka di Surabaya. Tapi ya pasti kita dulu startingnya small banget ya. Small itu literally kayak aku punya karyawan tuh awalnya dari 3 orang tok. Nah, 3 orang tok itu pun termasuk aku ikut ngerjain loh, J. Jadi include kayak 4 ya hitungannya ya, gitu. Jadi aku dulu tuh startingnya dari kayak baju keluarga, baju graduation, C. Terus habis gitu dari baju pre-wed kayak gitu-gitu. And then mulai ada nama, mulai ada brand, itu mungkin sampai di tahun ketiga itu aku menggeluti mau memfokuskan diri di Sweet Seventeen-an. Karena kan ingat gak sih C waktu dulu Surabaya kalau Sweet Seventeen itu kan ngeri Heboh, kan, iya. heboh banget. Dan satu orang klien itu kalau Sweet Seventeen itu nggak cuma satu baju C. Kita tuh kalau handle klien Sweet Seventeen minimal baju tuh 4 sampai 6. Tergantung dari performance-nya dia. Oke. Masuk entrance pertama baju 1, and then mungkin dia mau nyanyi itu baju kedua, ngedance 3, mau main piano ya tergantung talentnya dia ada berapa banyak. Oke. Terus habis gitu nanti masih disco time, minimal tuh 5 lah aku, 4 itu udah jarang kayaknya. So sebenarnya waktu itu aku ngerjain Sweet Seventeen tuh legit,
Duitnya enak. Banget, karena yang paling penting itu adalah anak-anak Sweet ini kan belum ngerti susahnya cari duit ya, Ci. Jadi kan mereka kayak minta ke mamanya tok ya. Nah, terus habis gitu kan satu sekolah itu tuh sampai kayak nggak mau kalah kayak gitu kan. Anak-anak SMA lah. Itu legit menurut aku waktu itu. Nah, sampai ada waktu suatu tahun itu ya, sampai satu sekolah itu literally 70% tuh klienku. Pernah sampai kayak gitu, C. Karena ya dari teman-teman referral Oke. dan makin banyak temennya tuh makin besoknya makin lebih lagi. Besoknya nggak aku mau mau lebih dari itu. kalah. Banget kayak gitu. Enak dulu ngerjain Sweet Seventeen sebenarnya, C. Sampai tahun aku tuh masuk tahun kelima kayaknya. 2016. Oh iya, tahun kelima. Ada klienku itu tuh dia berjilbab, C. Dia berjilbab dan dia itu mau gaun weddingnya itu tipenya kayak gaun Sweet Seventeen-ku ini. Oke. Interestnya tuh dari situ dulu. Tapi kan aku dulu kan ngerjain Sweet Seventeen kan seksi ya, C. Iya, Kemben, terus iya, kan sleeveless gitu. iya. Nah, klienku karena ini tuh berjilbab, so aku harus modif. Dari barangku yang ada, aku tambahin tangan, aku tambahin ini. Terus dia minta ada jilbabnya. Bingung aku, apa ini kain jilbab? Dari nol kan Iya. aku. Tapi waktu itu, J, karena di Jawa Timur itu belum ada pemain gaun yang berjilbab. So, mau nggak mau itu aku akhirnya harus belajar karena nggak ada contoh. Ada contoh tapi kayaknya di Jakarta, Dubai, Oke. kayak gitu-gitu. Jakarta pun tuh kayaknya pemainnya nggak banyak, C, waktu itu karena kayak baru in the trend gitu loh, baru mulai. Nah, kalau banyaknya mungkin dulu tuh kayak kebaya, kayak Iya. gitu-gitu. Nah, jadi aku ini bisa dibilang luck sih. Ketemu klien ini, terus habis gitu ternyata dia itu juga anak dari papa mamanya ini orang besar juga di pemerintahan. Gitu, C. Dan keluarganya itu juga circle-nya itu ya angkatan laut, angkatan udara kayak gitu-gitu. So, after dari klien ini, aku tuh banyak dapet temen-temennya, junior-juniornya, senior-seniornya. Itu semua lari ke aku semua karena nggak ada pemain. Aku Oke. 2 tahun jadi pemain tunggal. Waduh, Gila nggak 2 tahun pemain tunggal? enak itu. Betul. Nah, aku tuh tahun pertama aku masih mix, C. Aku masih campur. Karena kan Sweet Seventeen aku masih legit. Ya. Ya toh. Terus tapi seiring bertambahnya klien-klien muslim, klien-klien tradisional tuh datang ke tempatku, itu mulai bingung, C. Karena ke tempatku ini bajunya kan ada 2 segmen nih. Iya. Yang satu seksi-seksi, yang satu kok panjang-panjang lehernya tertutup ya toh. Iya. Nah, dari situ klien yang berjilbab ragu, klien yang Sweet Seventeen ragu juga, J. Aku sempat ada momen itu. Oke. Tapi menurutku, oke ini kayaknya aku waktunya untuk decide ya. Aku harus fokus mau yang mana. Terus aku berpikir kalau aku ngerjain Sweet Seventeen, aku bukan yang pertama, C. Ya. Waktu itu. Karena pemain baju pesta di Surabaya itu banyak waktu itu. Dan meskipun aku laku-laku aja waktu itu, tapi aku berpikir kayaknya kalau yang aku ngerjain yang tradisional kebaya sama gaun hijab ini, aku kan jadi yang pertama ya, C. Ya. Mungkin waktu itu aku masih muda ya, C. Legacy dan keren dan egoisnya tuh masih ada. Ya. That's why aku akhirnya banting setir memberanikan diri. Waktu itu belum punya anakku masih kecil, C. Ya. Kebutuhan nggak banyak ya, C. Ya. So aku berani decide. Jadi kayaknya aku langsung banting setir yang kemarin-kemarin tuh udah aku ganti Tutupin semua. Ada yang aku rombak ke baju hijab, ada yang nggak bisa sama sekali. Udah aku akhirnya rombak, aku jual, aku clear pokoknya. Aku bikin yang baru langsung traditional market. Gitu. Even traditional market itu nggak semua berjilbab kan, C. Ya. Tapi kok aku nggak bisa campur? Kenapa kok aku tuh harus benar-benar pisah? Karena pertama, polanya itu beda, C. Kalau klien Chinese, ini klien-klienku yang pengalamanku dulu ya, maybe nggak semua. Ya. Kalau klienku tuh pasti pengen hatinya tuh agak rendah, C. Kalau Chinese, Ya. karena ya memang tuh biasanya membuat kita terlihat jenjang toh. Ya. Terus habis itu punggung juga kan waktu itu tuh musim yang Backless, backless ya. gitu toh. Lah that's why kalau kita klien tradisional, even mereka nggak berjilbab, mereka tuh cenderung lebih sopan, C. Ya. Hatinya itu juga bentuk dadanya itu lebih tinggi. Belakangnya juga nggak backless. That's why aku nggak bisa campur. Ya. Gitu. Apalagi yang berjilbab. Akhirnya aku decide dan akhirnya ya
jadi kayak sekarang ini dengan Aku iman. aku bayangin ya, waduh, kamu udah 70% market share Hmm, waktu itu kan. mm-mm. Terus kamu cuman kedatangan satu klien Satu klien. itu bikin pivot kamu dari Iya, ini berubah boom haluan banget. luar biasa. Bener. Itu butuh Itu nggak gong tahu, banget ya. itu entah kamu sodok-sodok ya, Masih muda ya waktu masih itu ya. muda ya. Maybe kalau aku in this age kayaknya mikir loh, C. Mikir iya Iya. loh, karena market share muda gede. Entah kamu beriman, sangat beriman ya, Heeh, bervision, Tuhan. atau kamu halu gitu kan. Kamu udah market share segede-gede, kamu pivot ke sana and yet you make it Mm-mm. sukses di sana. Sampai hari ini ya. Ya. Gak kerasa aku tuh dari 2016 ngerjain sekarang ini 9 tahun. Malah sekarang lebih panjang tradisional marketnya daripada Iya. yang aku yang Chinese market udah ya. Tapi waktu Chinese market cuma transisi, 5 tahun. nah waktu transisinya ini, Mm-mm. Catherine, Mm-mm. kan pasti nggak gampang kan. Mm-mm. Kamu dan tim udah kebiasaan yang Mm-mm. low cut, yang apa. Terus kamu disuruh banting setir ke sana, itu kan pasti pembelajaran dari nol lagi atau enggak Betul. tentunya. Aku dari nol jujur C. Oke. Karena kan ya, tapi klien-klien itu mungkin kayak, mungkin karena aku tuh nggak ada pemain lain ya C. Jadi mereka no choice harus ngajarin aku. Oke. Makasih ya klien-klienku dulu ya. Thank you ya. Jadi mereka akhirnya ngajarin aku juga. C, kayaknya kerendahan kalau segini, coba naikin berapa senti. Oke, terus aku tunjukin foto. C, kayaknya tuh better dibikin segini aja. Ya udah, kan aku juga lower myself, aku di sini benar-benar nol. Aku belajar lagi, warna pun beda, C. Warna favorit mereka itu beda dengan kita. Ya. Karena kalau kita Cindo, kulitnya kan cenderung putih ya, C. Ya. Kita tuh mungkin cenderung suka yang warnanya yang soft. Ya. Dusty pink itu udah paling mentok mungkin ya. Ya. Mau pakai warna merah, navy, hijau itu agak mikir ya, maybe ya. Nggak semua orang itu berani dengan warna itu. Nah, tapi kalau aku di traditional market, karena mereka itu kebiasaan tradisional itu dengan warna yang dar-dar-dor. Ya. Jadi aku warna soft itu nggak terlalu laku. Nah, jadi aku bener-bener nggak bisa campur. That's why aku harus berubah haluan bener-bener dari pola, warna, model pun aja udah beda. Oke. Jadi aku bener-bener harus decide. Tapi aku Gitu. penasaran yang tengah-tengah ini, Catherine. Kan kamu kan sempat setengah-setengah tuh. Betul. Ada yang Sweet 17 sama yang ini kan. Ini kan pasti jalan berapa lama kayak gitu? 2 tahunan mungkin ya, 2 C. tahun kayak nggak jelas Blunder di gitu. tengah, betul. Apakah itu dengan seperti itu market share kamu yang di Sweet 17 itu going down? Dengan sengaja aku memang menggoing down-kan itu ya, C. Oke. Dengan nggak bikin koleksi itu lagi, dengan aku membuka Instagram baru dengan nama yang berbeda. Karena gini, C, aku waktu itu mungkin kenapa kok ada namanya Anaraf Label? Karena waktu itu aku mungkin berpikirnya gini, masa aku ngerjain baju hijab namanya Catherine Wong, C, nggak laku akunya. Aku dulu waktu itu mikirnya gitu. Iya. Terus habis gitu, and then aku buka Instagram baru dengan nama yang berbeda. So, Catherine Wong ini udah gak ada update. Oke. Gak ada update, barang juga udah gak ada. Ya otomatis udah gak jalan. Dengan sengaja dibikin kayak gitu. Oke. Gitu. Nah ini yang aku terus pameran sering. Terus habis gitu pemotretan atau apapun kolaps. Itu yang tak lakuin waktu itu. Kenapa nggak jalan dua-dua nih? Kan cinta duit kan ya? Nah, aku dulu kan banyak banget yang tanya kayak gitu ya, C. Tapi mungkin kalau di 2 tempat itu bisa ya, C. Atau 2 ruangan yang berbeda kayak gitu. Ya. Tapi waktu itu mungkin kapasitasku ya, C. Jadi aku tuh dulu mungkin belum secanggih hari ini. Aku masih anak 4 tahun 5 tahun ya waktu itu, nggak ngerti manajemen yang bagus tuh gimana. Terus habis gitu harus mikirin 2 brand. Itu buat aku yang waktu itu aku ngerjain semua sendiri. Itu nggak mudah buat aku, C. Oke. Jadi aku kayaknya aku daripada separuh di sini, aku mendingan decide yang sesuai kekerenanku itu tadi loh. Jadi yang pertama itu loh. Tapi mungkin aku susahnya itu, C, karena kan dari nol banget ya. Jadi aku kan belajar dari warna favorit mereka. Terus habis itu dari pola dan bentuk yang mereka tuh suka. Sampai and then gaun itu agak turun and then naik ke kebaya. Aduh, C, aku yang paling susah itu kebaya. Oke, kenapa tuh? Ya karena sebeda itu dengan gaun. Pemilihan bahan beda, pemilihan cuttingan pun beda, pola pun beda. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata aku baru tahu detik ini, kalau dari Sabang sampai Merauke itu kan adatnya tuh beda-beda ya, C. Perhiasan adatnya, Waduh. bentuk kebayanya, sampai kain adat yang dipakai itu beda dan semua itu ada artinya, C. Even pengantin sama orang tuanya itu tuh ada artinya, C.
Itu aku Oke. yang mabok belajar satu-satu. Di situ sih. Oke. Jadi aku tuh dulu mungkin pernah lah aku tuh salah. Jadi aku nggak ngerti Hmm. ada arti-artinya. eh Sehingga aku tuh paling ngasih kayak kebayanya dengan jari yang bagus. Biasalah kalau kita ke market-market batik kan cari-cari yang cantik-cantik ya, Iya. C. Aku dulu awalnya kayak gitu dan karena mungkin klien-klienku waktu itu juga nggak paham. Hmm. Ya akhirnya aku salah di situ ternyata. Iya. Nah, sampai akhirnya ada temen yang baik yang ngajarin aku, C. Hmm. Dia ngajarin ternyata nggak boleh, ini tuh harus gini, ini tuh harus gini. Nah, Hmm. aku belajar ke yang senior. Oke. Jadi aku waktu itu nggak malu untuk tanya ke seorang senior yang memang pakem di bidangnya, C. Hmm. Waktu itu tapi ya pro kontra, C. Waktu itu mungkin dia agak menolak dengan kehadiranku ya, C. Waktu itu kan soalnya kedatangan kita tuh menggebrak. Iya. Karena kan Cindo, Iya. pemain pertama juga, kenapa harus elu gitu Iya. kali ya. Iya. Jadi waktu itu mungkin kita juga menggeser beberapa senior-senior. Nggak sengajanya Oh. gitu. Ya tren muter ya, Iya. C. And then aku juga sadar kayaknya kita tuh ada menggeser beberapa pionir Pemain. yang Oke. zaman itu. Nah, Oke. tapi waktu itu karena aku tuh nggak ngeh ya, C, karena aku dengan polosnya anak umur segitu ya, C. Dengan beraninya aku minta belajar dong. Ini sainganku malah. Iki Kak yo. salah. Iya, tapi ada yang mau ngajarin aku dengan Oke. baik, ada yang cuman setengah-setengah, cuman kulit-kulit luarnya tok. Sampai pas ada kayak pertemuan para vendor, itu udah dibahasnya gini. Jangan sampai ada orang dari budaya luar, Wih, di. satu gedung satu hall, C. Yang Cindo cuman aku tok, C. Bayangin. Dia ngomong kayak gitu. Udah pasti semua nggak berani noleh ke aku, tapi kan Iya aku lah, iya. jangan sampai ada orang dari budaya luar ngajarin budaya kita. Oke. Itu 2 tahun pertama aku, C. Oke. Waktu itu mau nangis. Kayak gitu sempat. Terus tapi ya aku akhirnya udah tahu temen yang bisa aku tanya yang Ya. mana, temen yang nggak bisa aku tanyain yang mana, aku udah tahu boundariesnya. Terus habis gitu aku juga cari di Google, aku belajar, aku sampai ke Jogja Solo, sampai aku mendalamin itu. And then ya udah sampai sekarang aku udah canggih. Gila. Kamu waktu digituin apa enggak keringet dingin Nggak punya pasti? muka aku waktu itu, keringet dingin pol. Oh my Waktu itu aku udah mau nangis, aku udah takut. Kayak ini 10 aja yang ngomong, kayak Iya. udah kayak 50-an lebih. Iya. Terus dia ngomong kayak gitu. Siapa lagi? Iya. But actually kalimat itu tuh mungkin datang dari ketakutan ya. Maybe karena hari ini memang dia kayaknya agak udah nggak ini sih, Turun. udah nggak in memang. Oke. Begitulah. Waduh, aku bayangin waktu itu pasti. Iya, karena ya makanya aku sampai hari ini kalau ada masalah dengan ras dan budaya, Ya. itu aku mungkin udah kayak kenggong. Ya. Karena aku udah lewat, C. Di 2016, 2017 pertama aku tuh udah wah seru. Ya. Up and down-nya udah aku roller coaster banget. Sekarang karena aku ya orang sudah tahu aku udah pakem, udah tahu bener di Ya. bidangnya yang bener kayak apa. Bahkan sekarang itu orang-orang tua dan keluarga itu bahkan bertanyanya sama aku. Dan aku juga ngomong dengan sopan dan gak berusaha keminter ya, Ya. C. Tapi mereka mau dengerin penjelasanku karena aku hari ini udah jadi pakem lah, udah Ya. tahu lah yang bener tuh kayak gimana. Ya. Kalau awal-awalnya even ada klien-klienku juga ragu, C. Ya. Kalau aku ngajarin bener nggak lu? Iya, Gitu. karena aku bayangin ya, aku mencoba untuk di posisinya klien kamu kan. Oke, aku tahu adatku gitu kan. Terus aku cari Catherine Wong untuk bikin ini. Ngerti Kayaknya nggak kamu bikin nih? Cheongsam ya? Iya kan? Ngerti nggak kamu budayaku gitu kan? Bener, betul. Again itu perlu suatu kebesaran hati untuk explain ke mereka, ini loh budaya kamu tuh aku ngerti, I celebrate it kan, I love your culture, Betul. aku desainnya kayak gini berdasarkan memang historinya ada gitu. Dan itu Betul. PR yang nggak gampang kan. Budaya di Indonesia yang kamu handle tuh ada berapa? Dari Sabang sampai Merauke kan luar biasa banyak. Tapi kita golongkan deh, yang biasanya tuh ada berapa sih? Yang besar. Kalau budaya itu banyak banget pastinya, C. Iya. Tapi karena aku tuh base-nya di Surabaya, mungkin agak jadi terbatas ya. Oke. Jadi kami tuh paling banyak ngerjain Jawa, Jogja dan Solo itu aja beda semua.
Oke. Perhiasannya, atribut-atributnya itu beda semua. Terus habis gitu Padang, Palembang, Sumatera itu yang terbanyak kami. And then Bali, Gorontalo, sama paling mentok Bugis. Kalau kita mungkin di Jakarta lebih gila lagi mungkin ya, C. Batak banyak. Ya. Habis gitu ada dari nggak tahu ya, mungkin mana Banyak lagi. Tapi pasti. aku karena kita di Surabaya, klien-klienku sih rata-rata sekitar 7 sampai 8. Oke. Sebenarnya masih banyak lagi yang Jenisnya mungkin ya. aku belum tahu karena aku belum sempat dapat klien dari situ. Berarti zaman dulu pertama kali kamu start kan pasti start from satu budaya dulu kan? Iya, betul. Terus kamu udah kedapatan klien dari culture lain, kamu, "Oh no, aku perlu belajar," gitu? Betul. Oke. Karena gini, Ci, waktu itu aku juga bersyukur ya, banyak dipertemukan dengan orang-orang baik Oke. yang mau ngajarin aku. Sehingga aku nggak kelihatan nggak paham. Nol banget gitu ya? Oke. Jadi ada teman-teman yang sampai sekarang aku berteman sama mereka dan kita tuh growing dari cupu bersama sampai sekarang kita udah gede bersama. Oke. Itu dia itu nge-briefing aku sebelum klien, Ci. Sebelum klien datang. Oh, H-1. udah disiapin. Oke. Makanya aku tuh ditanyain, "Kamu tuh kesini kuncinya tuh behind the siapa? By luck, by his grace." Aku tuh bingung juga. Karena aku nggak nyari. Karena aku tuh juga nyari. Ya mereka datang sendiri. Without aku tuh perlu kayak tanya, hesitate kayak gitu tuh kayaknya aku dimudahkan gitu loh, Ci. Oke. Tapi dibilang dimudahkan juga pasti pakai hard work. Iya, betul. Iya kan? Dikasih kesempatan. Iya kan? Tinggal mau ngambil apa enggak Iya gitu ya, kan? Ci. Dan ngoyoh loh, kamu harus belajar satu culture yang lain. Pasti pernah salah. Pasti pernah salah awal-awal. Diomeli. Gini, lucunya klienku sama-sama nggak tahu. Oke, nice. Jadi PR-ku yang sekarang ini karena aku tuh udah tahu adat yang pakem tuh kayak gimana. Sekarang aku bahkan ngebenerin, Mengedukasi mengedukasi mereka. klien-klienku karena yang lebih paham adat itu eyang-eyangnya. Even mama papanya tuh udah nggak Udah paham. lupa. Jadi aku yang sekarang harus membenerin kalau ketika campur-campur kan sekarang vendor aksesoris juga menjamur ya, Ya. Ci. Aksesoris perhiasan adat itu kan beda-beda. Yes. Sometimes kalau mereka nggak ngerti, ya perhiasan adat Sumatera itu kan kerennya pol. Iya, Paling pol itu jujur kayaknya Sumatera. Ini Gede, semua bagus mewah. ya. Tapi mereka mau pakai sewek Jawa. Oh, Nah, itu aku udah langsung nggak bisa nih. cut di situ. Kecuali ada alasan ya. Kita Iya. ngomong contoh kayak Luna Maya sama Maxim deh. Ya. Mereka campur kebudayaan Jawa sama Eropa sama ini. Itu oke. Ya, nggak tahu kalau itu emang konsep, Ya. nggak bisa ngomong. Ya. Tapi kalau memang mereka nggak ada konsep kayak gitu dan salah kaprah, aku benerin. Ya. Gitu. Oke. Gila ya, Ci. Oh my God. Iya, aku bayangno iki sodok-sodok. Sodok-sodok. Sampai teman-teman vendor aksesoris, teman-teman mua. Karena kan makeupnya itu juga beda ya, Ci. Iya. Perhiasan bunga-bunga dan atribut semuanya. Terus bentuk rambut dan bentuk sanggul itu beda toh. Semua. Ya. Banyak yang tanya ke aku sekarang. Lucu ya? Nah, tadi kalau Catherine bilang kan yang ngerti kan malah eyang-eyangnya kan. Berarti kamu waktu sekeluarga datang you're vibing with the eyang. Eyang kadang nggak datang masalahnya. Oke, kalau eyang datang kayak si Cindo ini ngerti banget gitu. Tuh kayaknya. Aku selalu ngomongnya gini, C. Kak, kamu harus yang ini banget atau memang ada pencampuran budaya. Soalnya kalau misalkan nanti ada teman-teman tamu-tamumu yang umurnya itu mungkin seeyangmu, sembah kangkungmu, itu paham dan nanti takutnya jadi omongan. Betul. Jadi without eyang dan mbah kangkung ini datang, aku udah ngomong itu mereka ya juga ya wes kalau memang mau yang bener lo ya, J. Kecuali yang pencampuran mixing budaya, kayak tadi aku nggak bisa ngomong, ya aku wes let it go, nggak apa-apa. Udah konsep. Oke. Bisa juga toh yang cowok Padang, yang cewek Jawa dicampur, nggak bisa ngomong aku. Iya, atau Jarang. atau mama papanya dari dua budaya yang beda. Bisa juga kayak bisa gitu. Tapi sometimes tuh lebih ke kayak acara satu pakai adat apa, acara dua pakai adat apa, nggak dalam satu acara di mix Campur. gitu. Betul. Oke. Karena dari dekorasi, terus nanti adat kelangsungan acara tuh beda juga sesuai sama ininya, sama budaya yang temanya semua dipakai. ya. Betul. Oke. Nah, aku Gitu. pengen next nih. Lately kan lagi ngetren ya tentang, aku nggak tahu Catherine tahu apa nggak, kebaya Korea. Kayak Korea itu gimana sih Nah, maksudnya? aku sendiri waktu searching di TikTok, apa sih kebaya Korea? Aku kurang ngerti gitu. Editor ada yang tahu budaya Korea? Tahu ya? Ya pencampuran. Pencampuran. Gitu loh.
Oh, pencampuran Kebayanya mix. dibikin Sabrina, betul ya? tipe-tipe baju-baju Modern lah ya Nah, jadinya ya. jadi waktu itu tuh kayak di TikTok kayak nggak boleh kebaya tuh ya kebaya, this is the kebaya, this is not kebaya gitu. Dari Ya, seorang ya. yang udah tahu nih Mm-mm. adat-adat dan itu menurut kamu gimana? Kalau aku tuh gini, Ji, aku mungkin agak paham ya masalah kebaya Korea itu. Aku pernah ngebikinin ada salah satu TikTokers namanya itu Irin Swandi. Oke. Dia itu waktu itu mau terima penghargaan TikTok di Korea. Nah, otomatis aku akhirnya ngebawain baju adat yang difusion ke Korea. Misalkan atasannya pakai kebaya tapi bawahnya rok batiknya itu aku bikin kayak hanbok. Oke. Nah, itu aku memang fusion waktu itu. Jadi mungkin yang dimaksud tuh agak-agak kayak gitu kali ya. Oke. Kalau menurut aku tuh gini, J. Budaya sama tradisi itu tergantung dari kita yang mikirnya itu gimana. Oke. Jujur ngomong kan kita juga nggak tahu dulu tercipta budaya ini kan gimana terbentuknya itu bingung ya, J, kalau dicari Ya. asal muasalnya. Tapi kalau kita mau sesuaikan dengan hari ini, dengan zaman ini, zaman Gen Z, yang maunya tuh anti mainstream, nggak mau sama dengan yang dulu-dulu. Kalau aku sih kita bisa ibaratin kayak Korea Utara sama Korea Selatan kali ya, J. Kita tuh kalau mau maju, menurut aku nggak boleh terpatok stuck dengan kata-kata ini styleku, Oke. ini ya pakemku tuh gini, Hmm. dan kamu nggak bisa rubah aku. Ya Ya. udah, kamu seterusnya akan kayak gitu terus. Dan karena kamu menutup diri, kamu nggak mau berubah. Ya toh. Ya. Kita lihatlah Korea Utara. Kim Jong Un nggak denger ya ini. Ya. Takut. Nggak sampai. Oh, semoga mungkin sampai ya. Sampai ya. Tapi dia nggak ngerti bahasanya ya. Nah, kita lihatlah Korea Utara. Dia kan mempertahankan tradisi yang lama itu dan nggak boleh berkembang toh. Ditahan kayak gitu. Ya. Ya karena Korea itu kayak gini. Rambutnya kayak gini, laku Ya. kebangsaannya kayak gini. Nggak boleh nari-nari, opo lala budaya barat semua. And then apa yang sekarang terjadi? Ketinggalan semua. Korsel lebih dikenal dengan budaya Koreanya apa enggak? Yes. Ya toh, Padahal di OG ini yang utaranya ya. utaranya. Ah. Tapi kan kita tuh juga harus melestarikan budaya ini mengikuti dengan perkembangan zaman. Berkembang ya. Ini menurut opiniku ya, Ci, aku bisa salah ya. Ya. Tapi kalau menurut aku sih gitu. Gimana caranya kita tuh bisa mempertahankan budaya? Gimana caranya kita tuh mau ngajak anak-anak muda ini tetap mau pakai dan melestarikan budaya kita itu ya menyesuaikan dengan budaya mereka yang Ya. sekarang ini. Supaya ya lihat aja Korsel. Iya. Terus intinya kayak gitu. China juga lah, Cici lebih paham lagi. Iya. Di Chongqing Iya. kan serem banget nggak? Udah kayak Avatar nggak Iya, tuh? benar, Nah, benar. apakah China dulu ada kayak gitu? Nggak ada, Ci. Nggak mungkin mau mereka lampu-lampu. Kalau mereka tertutup ya pikirannya. Nah, Nggak mau lampu-lampu, semua harus real pakai Nah. oblek gitu. Waduh, nggak Nah. jadi. betul. Terus semua nggak ada Iya. AI, nggak mau robot. Iya, nggak Nah, jadi semua. nggak jadi Oke, semua jadi hari open ini. mindednya ini juga harus ada ya. Menurut Walaupun aku harus mau maju dan Ya. mau menerima perkembangan zaman. Bukan berarti kalau misalkan kita bikin kebaya yang di ini itu bukan kebaya lagi. Ya. Kalau menurut aku sih nggak kayak gitu sih. Harus bisa disesuaikan dengan zaman sekarang. justru kita dengan memfusion itu mungkin salah satu cara untuk men-celebrate budaya itu ya. Betul. Semakin rich gitu ya. Bener. Dan kita kan udah tahu sekarang brand-brand lokal tuh juga makin keren-keren ya, Ci. Ya. Brand-brand lokal dengan kain-kain adat itu difusion modelnya sampai kayak keren pol, sampai bahkan udah dipakai selebriti ke Cannes, kemana. Itu kan dengan budaya Indonesia juga. Lah bayangin kalau kita masih kepake kebaya Kartini datang ke Cannes, yo kalah lah sama yang lain menurut aku. Iya. Kamu gimana mau nge-catch dan mau nge-spread out budaya Indonesia yang begini megahnya, Iya. yang segini segitu. Lah kita lihat saja lah Jember Fashion Carnaval. Ya. JFC itu kan tuh biasanya awal-awalnya kan lihat dari Brasil. Ya, kayak karnivalnya Nah, Brasil ya. Brasil punya kan yang Ya. pertama di dunia. Tapi kan dia akhirnya absorb itu and then disesuaikan sama Indonesia punya. Dibikin yang ininya Borobudur ya toh. Borobudur waktu Putri Indonesia Devina itu yang 2014 bahkan juara 1 dunia kostum. Kostum ini kebudayaannya ya. Kostum kebudayaannya. Padahal kan konsepnya dari Brasil. Ya. Tapi kan and then dimasukin lagi kebudayaan Indonesianya, Indonesia. dimasukin ke situ yang bisa diterima dunia. Kalau menurut aku sih gitu ya. That's how kita bisa Growing up. growing up ya budayanya ya. Betul. Oke. Kalau kamu dengan kata-kata stagnan kebaya itu nggak boleh gitu. Gini harusnya itu pakem gini.
Ya, let's see Korea Utara lah Iya. Tunggu contohnya. waktu ya. Tunggu waktu Tunggu gitu waktu ya. dan menghilang karena ya Mm-mm. kayaknya anak-anak muda zaman sekarang udah nggak mau Oke. kalau nggak dikembangin. Hmm. Kita lihat orang-orang di Jakarta, di Surabaya, mereka itu datang ke kondangan, datang ke event itu dengan bangga loh, pakai kain Iya. adat Indonesia, tapi di model-model yang keren. Ya, Ya toh, betul. banyak kalau nggak mau kayak gitu ya kayaknya udah nggak terima Gen Z zaman sekarang dong. Betul. Nah, kalau tadi kita bilang tentang budaya secara keseluruhan nih, Catherine. Tapi kalau kita balik ke trennya sebagai wedding industry ya, sebagai vendor Mm-mm. wedding industry, since kamu ngerjain tradisional, apakah sebenarnya tradisional itu ya udah pakemnya gitu nggak bisa dirubah? Ada sesuatu yang bisa dirubah, ada yang bisa enggak. Itu Mm-mm. kira-kira batasnya sampai mana sih menurut kamu? Karena aku ini handlingnya adalah pernikahan, Ya. Kalau pernikahan ini tetap ada adat budaya yang kami tetap pegang teguh ya. Hmm. Jadi ada yang benar-benar pakem nggak boleh digeser, tapi ada yang beberapa mungkin kalau diffusion tuh masih bisa. Contohnya, kalau Cece memerhati kebaya, 2 tahun ini kebaya itu malah musim dikasih ekor tempel kayak Cheongsam. Ya, betul. Kalau sampai situ masih boleh. Oke. Kalau permainan kebayanya dikasihin sesuatu, ditambahin sesuatu tuh masih boleh. Warna, tapi yang paling penting itu mungkin harus menyesuaikan secara adat Hmm. sama kain ini tadi, kain adatnya itu yang nggak boleh lengser Oke. sih. Kainnya tuh kuncinya. Kain tuh kunci, perhiasan adat itu kunci, itu yang nggak boleh melengsek. Kalau Oke. yang lain sih masih aman, karena ya udah fusion itu tadi. Aku juga sempat kelihatan yang kamu bikin kebaya, ekornya ada jarum suntiknya, Nah, ada apanya, which is itu betul. sebenarnya nggak di Nggak mungkin budaya dong. gitu ya. Itu personal stuff yang dia masukin ke sana. Betul, karena klienku waktu itu Oke. dokter dan Ya. dia pingin ada kayak memorinya mereka tuh masuk ke dalam baju ini, ya Hmm. udah aku kasih gambar yang sesuai profesi, gitu. Oke. Nah, tadi kita bilang tentang customer kamu yang masukin profesi dia. Mm-mm. Tapi kan customer kamu ini kan bukan cuma the bride and the groom kan. Betul. Customer kamu kan whole family, ada Mm-mm. eyangnya, ada mamanya, ada mertuanya. Gimana kamu bisa meng-cater semuanya? Kan biasanya nih, semakin banyak orang kan suaranya semakin banyak. Benar. Iya kan? Si mama minta biru, yang ini minta Betul. merah, yang ini Mm-mm. gimana nih ketemunya? Itu memang selalu kayaknya 90% terjadi di tempat kita ya, Ya. Apalagi kalau keluarga mempelai pria dan wanita ini sama-sama orang kuat. Oke. Kalau yang sebelahnya kuat, sebelahnya lebih biasa, gak terlalu masalah tidak. kayaknya, karena pasti mengikuti yang punya acara, Oke. gitu. Nah, kalau misalkan sama-sama kuat, sama-sama punya posisi, ini yang biasanya memang agak kayak kita harus ambil tengahnya. Iya. Tapi ya akhirnya kita nggak bisa maksa dan harus mengembalikan lagi ke klien ya, karena kan keputusan tetap ada di tangan klien. Contoh, kayak kemarin itu aku mungkin handle klien yang satu tuh maunya mamanya itu suka warnanya dar karena dia orang Palembang, Kalau Oke. orang Palembang, orang Sumatera, warna pink ketemu ijo, warna pink ketemu biru tuh bisa. Oh, oke. Mereka Kalau suka gitu. betul, kalau orang Jawa mereka lebih suka kalem. Kalau ijo ya padu padannya ya ijo muda Ya, coklat, atau hijau gold lah muda mentok. gitu ya. Nah, kayak Oke. gitu. Nah, waktu itu sempat beberapa kali dapat kayak gitu. Ya akhirnya kita kembalikan lagi. Kalau baju pengantin, aku yang pasti utamain itu ya pengantinnya. Ya. Jadi dia pede nggak pakai warna yang sesuai dengan arahan yang dar itu tadi, atau kamu maunya yang soft ini tadi. Jadi aku selalu tanya ke manten dan berusaha mengedukasi ke orang tua kalau gini, Ibu mungkin sambil aku tanya ya ke ke pengantinnya, "Kakak pede nggak kalau pakai warna kayak gini? Jangan sampai nanti kalau misalkan kamu maunya warnanya itu nude, warnanya itu rose gold, terus kamu dikasih ijo, terus kamu nanti nggak pede di hari H. And then smile-mu itu nggak bisa kayak Ya. tulus. Karena kelihatan loh Kak nanti di kamera. Oh langsung, oh iya, oh iya. Kasar sebenarnya ya. Selesai. Tapi ya kalau misalkan ada yang maksa, boleh nggak apa-apa, mungkin dipikirkan lagi, kembali ke aku sudah selesai. Oke, berarti kamu harus juga menengahi ya. Betul. Ini Kalau mereka bisa berdiskusi, gampang, Ya. Yang nggak bisa berdiskusi, ini yang aku susah. Berarti ini Aku fashion. harus menyampaikan ke sini. Ah, Ada yang aku harus menyampaikan ke sini. Nah, itu yang agak panjang ceritanya.
Berarti Tapi ini ya mau nggak mau harus keluar keputusan. ini berarti title-nya Catherine Wong, fashion designer slash Konsultan. counselor. Bener. Counselor keluarga. Betul. Karena aku kadang juga minta tolong sampai ke WO, Oke, C. untuk tengahin ya. Nengahin. Ya. Karena kan kalau aku ngurusin ke bajunya doang Ya. nih. Tapi kalau WO kan mungkin lebih ngurusin ke semua sampai dekor, sampai Yes. makeup, sampai everything. Nah, itu arahnya kemana? Karena kalau makeupnya dar-der-dor, nggak mungkin toh dekornya soft. Iya. Yaudah kita akhirnya tarik benang-benang ke situ. Kamu sukanya pakai makeup yang soft apa yang bold? Kalau yang kayak tradisional kan kalau pakai kebaya kan cenderung misalkan Bold lebih bajunya. bold. Habis gitu lebih matanya lebih tajam, warna lipstiknya lebih berani. Iya. Kamu suka yang soft apa yang itu? Nah, tak tanya ini sampai detail gitu. Biasanya ini nggak, Catherine? Orang-orang tuh kepinginnya apa, tapi cocoknya apa? Pasti ya, kayaknya hampir semua Semua kayak kayak gitu. gitu. Betul. Oke. Jadi kalau di tempat kita di Anaraf Label ini itu kan kami wajib mencobain klien sampai klien itu srek, C. Mau milih baju yang mana, warnanya apa. Karena jangan sampai teori dan prakteknya itu beda. Ya. Kadang kan dia mikir, aku kayaknya nggak cocok deh warna ini. Tapi harus tak cobain dulu. Karena sometimes kalau orang nggak nyoba, itu nggak tahu. Ya. Jadi gampang sih kalau untuk ngarahin nanti cocok nggak cocok, selesai dengan percobaan. Berarti ketemu kamu nyobain baju tuh bisa berapa kali session? Nah, itu gini, kalau satu klien itu kalau yang misalkan mereka udah kayak punya yakin dan mantep nih, mereka paling antara warna ini dan ini, paling nggak lama, paling 4-5 baju selesai. Oke. Kalau yang ragu atau semua bagus di dia, ada dong. Wah, ya. Kita punya klien yang cantik, Ya, semua kulitnya bagus, bagus, ya. badannya bagus, semua bagus, malah bikin bingung. Sampai 11, 15 baju pernah. 15 baju tuh masih belum tahu mau yang mana. Masih belum tahu yang mana. Nanti pulang dikabarin ya. Waduh. PR ya. PR lumayan kalau itu. Oke. Makin cantik makin bingung ya. Iya, jadi itu mungkin blessing in disguise tapi juga Iya. mungkin curse in disguise ya. Betul. Oke, nah tadi kita balik lagi ke family nih, Mm-mm. Catherine. Tadi kan kita bilang tentang the bride and the groom. Kalau nggak salah Catherine juga nyiapin groomnya kan? Betul. Which is biasanya kalau yang di Chinese market Chinese market or modern market cowok Sendiri-sendiri. ya sendiri, cewek sendiri. Kamu cowok cewek plus the family. betul. Nah, gimana Karena gini, Ci, dinamikanya sama mereka ini? kalau di modern style warnanya itu nggak berkisar jauh beda dari putih, ya toh. Hitam, Kalau western beige, nikah ya. lah, Ya. Chinese nikah, kan pasti putih nude mentok, Iya. terus pasti montok itu di nude. Mm-mm. Tapi kan 90% dominan putih toh. Putih ya. Mungkin lebih mudah ya untuk cari nanti jasnya mau warna apa, taksidonya warna apa. Ya. Karena nggak harus ngepasno. Mama-mama juga kayak gitu. Karena putih itu masuk ke semuanya. Jadi lebih mudah gampang. untuk mereka cari sendiri-sendiri. Ya. Tapi kalau di traditional market, nggak semua itu nikah pakai warna putih. Warna-warni semua itu bisa masuk. So that's why kayaknya mereka tuh butuh satu tempat yang gampang untuk nyocokin warna jasnya. Warna beskap basofinya ke warna calon pengantin wanita. Aku biasanya ngomong CPW. Singkatnya. Nah, orang tuanya pun juga gitu. Karena warna-warni akhirnya mau nyocokin itu biar nggak susah. Kita sediain juga. Sekalian. Betul. Sebenarnya waktu itu nggak tren gitu, C. Di traditional market itu ya trennya cewek-cewek sendiri, cowoknya ya ada vendor lain. Oke. Terus biasanya kalau orang tua tuh ya jahit-jahit sendiri ya kayak kita biasanya ya sendiri-sendiri. Tapi aku tuh merasa aku pingin bikin sesuatu yang beda. Kayak aku bikin orang masuk ke tempatku satu itu langsung kayak semua itu terpenuhi, nggak usah Beres. repot harus ke sana ke sini, one stop service kita maunya. Ya. Ya itu, that's why kita langsung kasih komplit sampai kayak gitu. Mau ribet lah ya. Betul. kamunya. Mau repot, mau ribet, lebih nyiapin banyak waktu untuk menghandle lebih Iya banyak kan? orang. Tapi di situ duitnya. Gitu ya. Benar, mungkin kalau aku nggak ngerjain semua, Ya. ya mungkin nggak segede inilah Ya, gitu. oke. So one of the reason kenapa Catherine Wong ini bisa jadi top tiernya tugonya orang-orang. Oke, traditional wedding carinya Catherine Wong. Salah satunya adalah karena komplitnya ini tadi. Betul. Selain itu menurut kamu kuatnya kamu di mana? Aku mungkin kuatnya itu aku tuh lumayan jago untuk ngurusin orang, Ci. Oke. Di tahun terakhir-terakhir inilah terutama.
aku tuh merasa aku tuh bisa bilang aku tuh pintar banget untuk ngurusin orang kayaknya. People skill-nya. People skill-nya tuh itu aku bisa banget kayaknya. Hmm. Dari orang tua sampai pengantin-pengantinnya kan nggak semua klien kita tuh body goals ya, C. Yes. Jadi that's why aku tuh hasil R&D bertahun-tahun dengan pola yang akhirnya sekarang ini aku temuin, aku cukup pede untuk bilang bajuku dipakai klien tuh bagus pertama. Oke. Bisa ngelangsingin. Kedua, detailsku itu mungkin cukup rumit ya, C. Sehingga mungkin kalau nggak semua vendor itu bisa bikin serumit itu. Pencampuran warna dari merah bendera ke hijau ke biru ke toska itu bisa ngeblend. Itu agak lumayan PR sih. Terus sama yang terakhir mungkin servisnya kita ya. Aku bisa bilang mungkin ya aku memang kayak dari sini harus ini, dari sini harus ini. Briefingnya ke anak-anak lumayan kenceng juga sih. Oke, berarti untuk jadi on top nomor 1 ya, atau mungkin top tier-nya ini, kamu punya people skill, tapi produknya juga luar biasa keren, nggak bisa sembarangan. And then you have the hospitality, terus timnya ini. Betul. Jadi skill setnya harus banyak sebenarnya ya. Ya kayaknya sih kalau mau jadi top tier harus kayak gitu Harus ya, kayak C gitu ya. ya. Soalnya aku tuh merasa kalau aku kan nggak bisa handle semua klien ya, C. Semakin lama juga kan klien-klien kan semakin banyak. Ya. Jadi otomatis nggak semua klien juga aku bisa menemuin semua klien karena kan mungkin keterbatasan waktu karena aku sampai hari ini itu mau terjun dan turun langsung ke produksi. Ya. Meskipun aku sudah punya tim yang capable, tapi kayaknya taste itu agak susah ya, C. Mau di-deliver itu segimanapun kayaknya aku tuh tetap harus kurasi. Oke. Jadi aku masih terjun ke produksi sehingga aku mungkin nggak bisa handle seluruh klien. Tapi gimana caranya klien-klienku ini ketemu dengan timku itu sama kayak ketemu aku. Percayanya ada. Jadi aku berusaha nge-deliver itu ke tim-timku ini sih. Dan itu ya makan waktunya ya lumayan ya untuk bisa ngebentuk anak-anak itu sampai kayak gini. Iya. Gitu. Nah, which is tadi kamu sempat bilang November besok ini Catherine Wong itu udah berapa lama? 14 tahun. Ya ampun. Nah, ya ampun ya, lama banget ya 14. Dari pertama kali kamu buka sampai sekarang, ini kan pasti nggak ujuk-ujuk semuanya mulus rainbow and butterfly gitu kan, nggak mungkin kan, ada fase-fasenya gitu. Tapi yang kita show di media yang Yang wow-wow tok bagus-bagus ya. ya. Nah ini kita kali ini show yang jelek-jeleknya. Supaya anak-anak yang mau ini ya, do entrepreneurship supaya mentalnya disiapin dulu gitu kan. Nah dari kamu 14 tahun ini, kalau kamu bagi 3 atau bagi ya 3 fase gitu ya. Dari start, dari berkembang sampai sekarang surviving or just keep going gitu. Setiap fase ini kan pasti punya kesulitannya sendiri-sendiri kan. Betul. Boleh ceritain nggak dari pertama tuh susahnya apa, tapi enaknya apa? Secondly itu enaknya apa, susahnya apa, dan so on gitu. Mungkin yang pertama-tama itu aku karena modal awal itu terbatas juga ya, C. Dari awal kan aku tuh dibesarkan dari keluarga yang biasa aja. Jadi modal untuk aku buka awal tuh nggak gede. So otomatis juga aku starting dari small juga. Tim aku juga startingnya dari yang nggak terlalu mahal. Terus habis gitu beli bahan juga yang nggak bisa yang langsung mahal waktu itu. Jadi mungkin pergumulanku waktu di awal-awal itu lebih ke modal waktu itu. Nah karena aku tuh nggak langsung hire orang yang tepat, yang canggih skill di bidangnya, otomatis aku agak wasting time ya waktu itu. Karena ya kita sama-sama belajar. Jadi 0 sama 0 ngeraba nggak ada yang ngajari itu salah sih jujur. Tapi mau nggak mau tetap aku harus jalan kayak gitu. Kalau aku ngulang lagi dengan uang segitu, ya tetap akan gitu lagi sih jujur. Jadi aku strugglingnya pertama tuh kayak gitu. Terus aku juga startingnya itu dari 0, dari pihak keluargaku tuh dan teman-temanku tuh nggak ada yang berkecimpung di dunia ini. Terus aku juga nggak ada koneksi sama sekali. Jadi mungkin awal-awalnya itu ya, C, babat alasnya itu ampun sih. Dan berdarah-darah pol waktu itu karena ya kan orderan nggak selalu ada. Terus habis itu kadang-kadang aku juga namanya masih percobaan, aku bisa bikin salah. Salah itu dalam arti bukan salah bikin baju enggak, tapi enggak kayak give the best. Waktu itu mungkin di kayak 2 tahun pertama aku tuh kayak gitu. Gitu. Habis itu tahun ketiga mulai jadi brandnya, mulai orderan cukup lancar, bisa membiayai operasional waktu itu, bisa bayar pameran, bisa bayar apa. Nah itu baru mungkin agak growing. Growing ini pun
kan kita tuh namanya orang promosi ya, C. Promosi itu kan yang dilihatin yang wow 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 wow. Nah, sedihnya pada saat kita tuh promosinya wow, tapi dalamnya itu nggak wow, uangnya ngepres. Ya. Itu jadi kayak, ya apa ya, orang-orang tuh memandang kita tuh tinggi, tapi aku tuh padahal nggak setinggi itu. Oke. Jadi aku tuh mungkin susah waktu itu di awal-awal tuh juga menjaga stabilitas gengsiku Mm-mm. sesuai dengan danaku dan promosiku itu. Kayaknya awal-awal tuh Oke. kayak gitu aku. Mungkin karena aku benar-benar startnya dari nol ya, Ci. Jadi ada fase-fase kayak awal-awal tuh kayak gitu aku. Oke. Terus habis gitu di tahun ketiga dan keempat ini aku mulai rame. Nggak ada masalah waktu itu sampai berubah haluan yang di tahun Hmm. kelima itu. Baru masalah baru karena ya ngulang dari nol lagi ya, C. Hmm. Tapi mungkin hokinya aku tuh, aku ngulang dari nol di sini, itu nggak sama dengan aku ngulang dari nol di tahunku pertama, Oh, C. sudah ada pembelajaran Aku sudah sebelumnya. pinter, betul. Ya Oke. meskipun 5 tahunku tuh nggak sepinter hari ini, Ya. tapi at least aku tuh udah ada banyak pengalaman yang aku bisa petik. Dan aku pada saat aku masuk jadi gong, Hmm. dan aku itu jadi kayak, apa, orang-orang itu wis kayak, wow kok ada yang baru nih. Di Hmm. saat itu aku udah pinter. Oke. Jadi ya thanks to 4 tahun, 5 tahun pertama ini aku Susahnya diajarin itu ya. bener. Jadi aku masuk ke Anaraf ini that's why kenapa kok orang-orang tuh langsung ngomong, Anaraf ini kok dari pertama tuh langsung Langsung 5 nggak tahun pertamanya, kelihatan. Bro. Lu nggak kelihatan, Bro. Heeh. Dan aku nggak pernah cerita ini sih. Jadi ya Iya. mungkin orang-orang taunya orang tuanya nih yang kasih modal. Berduit. Belum tahu ya. Oke, jadi fase pertama kalian start from dari nol Mm-mm. karena kamu harus maintain prestisnya Iya, branding dengan betul. marketing dan branding segitu. Mm-mm. Padahal dalamnya sebenarnya Bobrok banget waktu itu cash kayaknya. flow-nya kurang bagus Ngepres lah, sebenarnya. ngepres. Di tahun Oke. ketiga aku sudah bisa bayar operasional, tapi apa namanya, ngepres. Oke, which is Gitu. sebenarnya kalau kita bilang modal itu adalah kesulitan banyak orang ya untuk start pertama kali. Ya munafik nggak munafik iya ya, Yes, bener duit ya, ya. sejujurnya betul. Oke. Mungkin kalau pewaris-pewaris ini akan jauh lebih Cepet. dimudahkan Ya. karena mungkin dia banyak modal. Ya. Jadi mungkin kalau aku tuh dimodalin dari awal langsung gede, mungkin aku nggak pinter di tahun kelima. Bener Aku juga. sudah hire orang-orang langsung dari awal tuh pinter semua aja di tahun pertama aku, jadi otomatis aku tahun kedua udah canggih. Karena Mungkin aku belajar dari orang-orang yang capable di bidangnya. yes. Maybe ya. Ya, tapi jalanku kayak gitu, ya wes, ya nggak apa-apa. Toh aku juga akhirnya sekarang yang menemukan tim-tim yang bisa aku bener-bener percaya karena mulainya dari nol, C. Yes. Aku banyak, C, tim yang dari nolku sampai hari ini masih kerja sama aku. Minggu depan umroh. Wah, kamu umrohin. 3 orang. Biasa. Karena ya start dari nol bersama. 14 tahun ini. Bener. Wow. Dari nol bareng, belajar bareng, cupu-cupu bareng. Coba-coba bareng. Tapi ya akhirnya ya kita timbul saling percaya ya dari starting dari sini zero ya. itu. Oke, dari pertama karena masalah modal, which is kamu bisa ini lumayan chicken and egg ya kalau aku bilang. Kamu mau cash flow-mu sehat dulu Betul. atau mau branding dulu, yang mana Betul. duluan gitu. Tapi kamu tahu sales cures all. Kalau kamu punya sales ini akan gelundung lama-lama besar. Benar. Gitu ya. Makanya kamu di tahun 1 2 ya setiap hari makan tahu tempe gitu Nah, nggak apa-apa gitu ya. Betul, ngepres. And next fase kedua adalah pivotnya kamu ke traditional market. Ini Mm-mm. kesulitannya sendiri adalah kamu bisa ini ya beradaptasi gitu ya. Dengan nama panggungku ini juga menyusahkan aku Iya. ya waktu itu. Catherine Wong masuk ke kebaya dan baju muslim. Makanya aku langsung ganti nama jadi Anaraf Label. Itu ya gara-gara ada aku kayak insecure ya dengan menggunakan nama ini tuh kok kayaknya nggak aman. But actually ini aku nggak tahu enak di post apa nggak. Tapi aku akan bertanya. Di market tuh apakah mereka pernah look you down karena kamu tuh? Awal-awal iya, Ci. Oh gitu. Awal-awal iya karena ya waktu itu aku kan belum punya strata paham. Jadi kan orang juga nggak tahu aku paham beneran apa enggak iki. Dan mungkin waktu itu aku juga masih anak kecil ya, C. Aku waktu itu mungkin masih 26, 27 mau ngajarin orang gede, mau ngajarin waktu itu anak sebayaku yang nikah. Itu nggak mudah kayaknya. Dan itu secara papa age. mama engkongnya Ya, semua. iya. Siapa Kalau sekarang kamu ya? betul. Iya. Kalau sekarang karena aku juga udah bertambah usia, terus habis gitu pengalaman juga banyak, klien yang tak handle yang pakai adat-adat itu juga udah banyak. Ya wes dengan sendirinya aku bergulung sendiri sih udah. Pernah nggak mereka
tahu nih karyamu, kelihatan kamu langsung nggak jadi gitu? Pernah nggak? Belum sih, nggak pernah sih Oke. waktu itu. Cuman ya mereka ragu, tapi mungkin sambil tanya sana sini ternyata aku ya ada benernya, ada salahnya. Kok ya aku tuh selalu ketemu orang-orang baik ya, Oke. Aku mungkin nggak tahu ya, mungkin mungkin aku yang nggak tahu dan aku terlalu berpositive thinking. Karena mungkin orang-orang yang nggak percaya sama aku ya udah nggak dealing Udah sama pikir aku. Jadi aku nggak ketemu. oke. Mungkin kayak gitu ya, I don't know sih. Gitu. Oke. Tapi yang ketemu sama aku dan mau ngasih tahu kalau misalkan yang bener gini-gini itu ya membuat karirku tuh sampai hari ini tuh Hmm. jadi aku paham Nah, semuanya. tadi fase kedua untuk kamu pivotnya. Sekarang ini kan sudah fase Mm-mm. nyamannya. Apakah nyaman atau sebenarnya Mm-mm. juga tantangannya nggak enak-enak banget gitu? Apakah kamu dikejar terus nih sama pesaing-pesaing? Oh pasti. Atau apa ini struggle-nya di fase sekarang apa? Kalau struggle-nya sekarang kan karena kita tuh pertama kali yang bikin. Ya. Otomatis kan aku juga udah jalan duluan ya, Secara brand itu kita bisa klaim kalau kita mungkin number one lah di Jawa Timur hari ini. Karena ya pemain lama, habis gitu juga klien yang di-handle juga udah banyak banget. Ya. Tapi mempertahankan kita di atas terus itu kan juga nggak mudah ya, Mempertahankan tuh memang jauh lebih susah Ya. daripada kalau kita tuh naik itu Ya. kayak aku sekarang bisa bilang kalau aku mau crawling dari bawah itu jauh lebih gampang loh Yes. daripada mempertahankan apa yang udah ada dan sekarang ini mau mengembangkan lagi. Dan karena aku tuh merasa aku tuh aku udah mentok, aku udah juara 1 di sini terus aku mau apa lagi? Itu nggak mudah, menurut Ya. aku. Karena anak-anak baru pun atau pesaing-pesaingku yang jam terbangnya di bawahku, patokannya mau jadi kayak kita nih. Gampang nyontoh. Diserang banyak orang dong, Iya. pasti. Apalagi desain segampang itu toh. Iya. Dijiplak. Tapi ya aku nggak tahu ya. Mungkin kita tuh karena ya banyak itu tadi, nggak cuman soal products, tapi Ya. dari kayak hospitality-nya kita juga, terus habis gitu dari problem solve-nya kita juga mungkin, and then kita tuh juga bergaul sama teman-teman vendor itu juga oke. Jadi ya mungkin ya masih sampai hari ini masih blessed lah, Ya. mungkin gitu ya. PR-nya ini ya, karena kamu sekarang udah jadi nomor 1, gimana kamu tetap jadi trendsetternya terus ya? Nah, betul. Itu PR banget PR loh. banget dan jangan sampai kekejar sama yang lain. Ya. Wow, itu udah kayak maraton, Karena ngeri. kamu nyontoh cepet, bikin sesuatu Betul. dari 0 ke 1 ini PR banget, dicontohnya gampang, enak banget gitu. Betul. Apalagi kalau anak-anak yang berasal dari keluarga yang mampu dari awal, mereka itu mau langsung bidik kayak kita tuh mudah, Ya. Butik langsung diset megah mewah, udah langsung. Apalagi kalau dia itu anak hits, influencer. Ya. Terus habis gitu teman-teman influencernya pun banyak. Ya. Wah, itu kita juga adalah beberapa pesaing yang kayak gitu. Tapi ya ternyata sampai hari ini terbukti ya aku masih belum terselentik dengan itu sih. Banyak berdoa ya. Berdoa ya. Nah, nextnya nih aku mau tanya nih, Catherine, agak unik ya. Kemarin aku sempat dapat bocoran nih, klienmu tuh kebanyakan adalah someone famous yang nyari kamu, bukan kamu nyari mereka. Nah, Contohnya kemarin ada siapa aja nih, pamer dulu. mungkin aku mulai dari awal-awal dulu ya. Itu aku tuh dulu nggak kenal siapapun. Ya. Sampai ada satu orang yang nge-DM aku, Ya. Orang ini kok postingnya cuma 1 tapi 400k centang biru. Waktu itu centang biru belum bisa dibeli. Oke. Siapa ya? Oh, ternyata kapten timnas pada zaman itu. Oke. And then dia kontak kita as client, bayar full as a client, dan aku masih nggak tahu itu siapa. Gitu. And then dari dia, nah junior-juniornya sampai terakhir nih aku kemarin handle ada Evan Dimas, Andi Firmansyah, ada Rizky Ridho. Itu referralnya dari si kapten ini, gila nggak? Tapi Dan aku sampai sama mereka tuh bersahabat loh. Kamu kok bisa ketemu, dia bisa ketemu kamu gimana ceritanya? Ya Nggak mungkin tahu. karena aku waktu itu satu-satunya. Wih, By luck juga ya maybe ya. Maybe itu by luck ya. Bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Bukan karena aku lebih bagus dari ini. Karena mungkin waktu itu gak ada yang lain kali ya, Mungkin kayak gitu. And then karena ya kita makin berkembang, makin lama makin bagus. Terus habis gitu referral dari teman-teman juga oke. Dan kita gak pernah
sampai orang-orang yang famous-famous ini kita tuh miss, Hmm. ya jadi akhirnya ya sampai hari ini kita masih dipercaya untuk ngerjain temen-temennya kali ya. Oke, tadi boleh siapa aja sebutin? Kita tuh ada Hansa Muyama, kalau Heeh. anak-anak bola mungkin lebih paham karena aku Iya. dulu juga nggak paham. Kita terus pernah dikontak klien, ada klien kutuk datang bersama tim-timnya nyoba ikut antri 1 jam. Ternyata anaknya Bu Kofifa. Loh, kaget Waduh. dong. Kita ditelepon. Ternyata setelah mereka pulang kita ditelepon kalau ini tuh anaknya Bu Kofifa. Bisa ndak nanti kalau misalkan mau nyoba dikasih satu waktu yang misalkan nggak perlu rame-rame nih, tapi kita tuh bisa private lah nyobain Iya. dia. Terus karena kan kita juga ngebikinin baju buat Bu Kofifahnya. Hmm. Jadi ya kita butuh waktu yang private daripada masa Bu Kofifah mbok suruh ngantri Iya. no. Ya diajak fotoin Rame-rame, orang-orang iya, nggak rame-rame. kerja-kerja ntar Nggak ya. kerja-kerja, betul. Iya. Itu habis gitu mungkin banyak-banyak artis dan teman-teman timnas yang lain. Terakhir ini 2 minggu lalu aku handle Rizky Ridho. Nah ini ya, Rizky Ridho Sponsor gak ada itu? di sini. Semoga ini boleh link nanti. Rizky Ridho sama Megawati yang volley itu yang dari Volley ya. Indonesia Yang ke Korea Korea. tuh ya. Baru minggu lalu banget. Oke, mereka juga taunya referral gitu, referral Nah, semua. itu C. Kalau hari ini ya kan agak susahnya tuh gini ya C. Kalau misalkan CC Tinko nih atau produk yang lain, kan nggak harus nunggu dia mau menikah toh C. Iya bener. Jadi kan Cece bisa approach mereka tuh dengan gampang toh. Maksudnya ya kita nawarin tinggal mereka nanti bisa apa enggak. Ya, kapan Nah kalau gitu kita mau nge-approach mereka tuh piye? Orang kita tuh Iya. nggak tahu kalau mereka tuh mau nikah. Iya. Sometimes mereka pun merahasiakan hari nikahnya sampai H-1. Betul. Ya jadi aku bingung. Mau nyari siapa yang mau nikah, apa yang mau nikah juga dibidik juga bingung. Iya. Jadi otomatis sampai hari ini mereka tuh yang approach kita duluan. Bisa by DM, bisa kontak ke linknya yang nyambung ke timnya kita, atau dari WO yang menghandle mereka yang akhirnya suggest ke Kontak aku. kalian. Oke. Gitu. Beda nggak, Catherine? Antara Profile klien yang timnas nih atau Mm-mm. politikus nih atau ya klien biasa gitu. bedanya itu apa ya? Kalau anak-anak atlet itu mungkin karena mereka tuh olahraga aja ya, C. Mereka tuh nggak pernah rewel, C. Oke, percaya aja gitu. Iya, karena mungkin mereka nggak bergelut di dunia fashion ya mungkin ya. Jadi kayak trust aja ke kita. Tapi ya memang kita ya maunya deliver yang bagus orang kita di media kok. Iya. Memang kita udah ngasih yang terbagus. Jadi I don't know mereka tuh nggak cerewet. Atau memang aku udah ngasihnya dia cocok langsung ya I don't know Oke. juga. Itu. Terus habis gitu kalau politisi so far selama ini aman-aman aja. Cuman mungkin kalau klien-klien dengan partai tertentu itu mereka tuh punya demand warna bajunya sesuai dengan warna partai mereka. Oke. Paling gitu-gitu aja sih, C. Kalau tipe-tipe kliennya mungkin aku tuh lebih ke kesusahan jadwal fitting ya kalau Oke. orang-orang famous ini ya, C. Jadi aku bener-bener strugglingku itu dari fitting pertama ya harus udah genah karena mereka kayak nggak ada waktu lagi nih Ya. untuk aku nyobain lagi. Tapi kalau politisi mungkin kan ya di daerah yang sama, mereka lebih punya banyak waktu. Jadi ya mungkin lebih gampang lah untuk aku, malah lebih gampang menghandle politisi loh aku. Gitu ya? Karena mereka waktunya lebih gampang sih. Daripada atlet kan udah ada pertandingan jadwalnya. selanjutnya di Korea, di ini, di Thailand. Kalau politikus kan ya di kota ini, Ya. ya udah paling mentok di Jakarta kan gampang sih Ya. kembalinya. Tapi gitu. kliennya Catherine Wong sendiri kan nggak cuma Surabaya, Jawa Timur aja kan? Jawa, kita ada misalkan Luar pulau Kalimantan, ada? Sumatera ada, C. Oke. Tapi paling besar tetap Jawa Timur. Jadi mereka belaning ke sini gitu. Iya, Tahu terakhir dari mana ya kemarin nggak tahu. itu aku ya bingung ya. Aku juga bingung ya, C. Aku tuh soalnya gini, aku dulu tuh rajin nge-ads beberapa tahun yang lalu. Oke. Tapi sampai aku tuh punya detik kayaknya aku tuh buang-buang duit deh kalau aku nge-ads. Karena barangku ini bukan yang nge-ads terus orang mau beli. Iya. Langsung seketika. Jadi aku tuh kayak merasa kayaknya percuma kalau aku tuh pakai nge-ads Instagram. Ya. So, akhirnya aku pakai misalkan kita dari konten sih, C. Kita tuh bisa loh mau dikirim ke luar Oke. pulau. Kita tuh bisa loh caranya ngukur online itu gimana. And then sampai ada yang benar-benar mau ke kita waktu itu pertama tuh dari Jambi.
Nggak pakai ngukur sama sekali, nggak pakai fitting, ya Jadi? pakai standar kita online, jadi dan pas untungnya. Wih. Luck juga ya. Nah, dari situ baru mulai dari NTT, Papua, Sumatera, sampai Sulawesi itu Oh. banyak sampai hari ini kita. Minggu lalu bahkan, kalau sekarang sih orang lebih willing tuh untuk datang ya, Ya. ke kita. Banyak yang, kalau dulu tuh rasanya kayak orang mau ke tempat kita tuh kayaknya kok jauh ya, jadi barang dikirim aja deh. Kalau sekarang itu mereka bisa datang, lebih bisa datang untuk ngukur, lebih bisa datang untuk fitting 2 kali, 3 kali mereka willing, Oke. gitu. Oke, nah next question nih yang kita pengen bicara nggak enaknya. Mhm. Tadi kan kita bicara, oke fase 1, fase 2, fase 3, Mhm. kesulitan dan enaknya apa. Mhm. Tapi dari overall semua ini, experience yang paling gak enak yang kamu pernah hadapin itu apa? Bingung ya. Karena kalau orang nikah itu kan mereka tuh ada kayak pamali kalau Oke. dalam persiapannya ini tuh menemui sesuatu yang nggak bagus, jadi mereka tuh lebih legowo, Oke. Jadi mungkin kalau sampai struggling banget mungkin aku nggak pernah, tapi mungkin ya kayak sesimpel kalau, mempelainya itu orang dari luar negeri, semua keluarganya dari luar negeri juga, terus nggak bisa fitting, and then ukuran yang kita kasih itu nggak sesuai dengan pas dipakai, mungkin struggle-nya sih di situ aja, ya karena nggak sesuai dengan Oke. SOP kita harus fitting ya. Tapi ya Oke. langsung kita kirimkan tim, langsung dipermak on the spot kayak gitu-gitu sih. So far sih aku belum pernah ketemu yang struggling yang sampai aku nggak bisa handle sih, Oke. So far sih kayak gitu ya. Tak rasa kenapa kok bisa kerasa nggak bisa handle ini, nggak ada ceritanya. Karena tadi itu, people skill kamu oke, hospitality-nya oke, produknya oke. Terus aku mungkin terlalu positive thinking ya. Aku nggak tahu kalau itu masalah kali. Gitu ya. Tapi kita bisa bilang kalau kamu cuma bondo produk bagus, tapi nggak punya people skill, itu nggak terdeliver juga. Ya, Betul ya? betul, betul, Kamu punya betul. people skill, kamu punya ini, tapi timmu nggak bisa hospitality, nggak bisa ngandelin kamu doang, satu orang gitu kan. Benar, benar. Catherine Wong doang nih yang maju, salah Catherine Wong, Catherine Wong, crumbling down semua. Benar. 80% klienku itu di-handle oleh tim loh, Oke, Aku mungkin 80%. cuman bisa handle tuh 20% mungkin ya, karena kan itu tadi aku masih berkulet sama produksi, so aku Produksi. nggak setiap hari ada di butik. Ya. Dan Sekarang itu ya untungnya masih terdeliver dengan baik sih. sekarang total tim ada berapa, Catherine? Total timku mungkin yang in-house mungkin 40-50 mungkin, 40, nggak nyampe ya 50. 40-an lah mungkin ya. Dulu startnya 3. Heeh. Ya tapi after berapa tahun ya, Waduh, luar biasa sih. gitu. Tapi banyak, teman-teman di Jakarta tuh yang 100, yang 200 itu banyak, Ya. Which is Jadi aku tuh masih next-nya. aku masih biasa aja sih jujur. Oke, ini Tuh. semakin tinggi semakin merunduk nih ya kayaknya ya. Wah, amin ya. Nah, ini last Lebih ke question. malu kalau dilihat yang lebih gede-gede. Oh gitu. Jadi jangan sombong-sombong, gue masih belum siapa-siapa. Gitu. Betul. Nah, last question nih, Catherine. Aku Mm-mm. pengen tahu. Tadi kan kita sempat ngomong nih dengan, oke nih si Catherine Wong udah siap ABCD-nya. Kamu mau warna apa bisa, tapi kamu juga akan bisa mengkonseling kita gitu kan. Tapi sebagai customer sendiri, customer yang bagus tuh kita mesti prepare apa sih sebenarnya? Mungkin gini ya, aku tuh lebih dimudahkan kalau mereka kesini itu sudah dengan konsep. Oke. Jadi misalkan sesimpel antara pemilihan kebaya dan gaun. Jadi aku ngefitting dan ngedeliver pilihannya itu nggak sesusah kalau nul potel bingung mau dari apa. Itu pertama, konsep pernikahannya mau modern atau mau tradisional pakai kebaya. Dari warna. Sehingga aku juga maju tuh cepet tek gitu. Karena kan kalau baju ini kan merupakan patokan untuk nanti milih dekornya, milih undangannya, semua itu kan patokannya dari baju. Jadi kalau aku tuh dari nol banget, ya mungkin lebih lama ya. Harus jelasin satu-satu, harus nyobain satu-satu kayak gitu sih. Even mereka masih bingung antara mau kebaya atau gaun, wah itu udah lebih lama PR lagi, betul. Tapi sebagai customer nih, bukannya kita semakin banyak lihat semakin bingung? Iya juga, tapi kita tuh nggak mau sampai kalau kita tuh nyobain ke klien itu dia nggak dapet yang teroke. Soalnya jangan sampai kita tuh juga ya, aku tuh masih berpikir klien ini adalah
let's say kita ngomong MLM lah, C. Hmm. Satu klien tuh kan ketemu minimal 5 orang sampai 10 orang ya, C. Ya. Ketika aku ngasih dia tuh jelek, ya dia akan ngomong ke Ah. 5 sampai 10 orang ini nanti kan. And then 10 orang ketemu 10 orang lainnya. Ya. Jadi aku masih menjaga itu sih. Hmm. Jadi ya agak repotnya adalah nyobain dia sampai dia benar-benar oke yang mana. Hmm. Tapi ya and then aku bisa direkomendasiin ke 5 sampai 10 orang lainnya itu. Which is sebenarnya kamu Klasik lagi ya, klasik Soro Iya. sih. Tapi tetap ya itu personal Penting branding ya. zaman dulu ya startnya seperti itu kan. Betul. Tanpa kamu harus keluar-keluar di internet ataupun sosial Nah, media. daripada aku itu bayar kan. ads ya, Nah, C. itu. Jadi marketer paling Mm-mm. paling oke adalah klienmu sendiri seharusnya. Referral aku malah justru. Referralnya. Betul. Oke. Referral kalau cuman Instagram, gini-gini konten lalala. Nggak semua orang lihat Iya. kontenku tuh mau nikah, C. Jadi Iya. aku tuh bukan produk yang gampang orang ini tuh enak banget diminum rasanya enak terus klik beli itu aku nggak bisa. Ya. Jadi aku tuh butuh perjalanan panjang sampai orang itu bisa trust benar-benar ke kita. Kita tuh juga ada kayak beratnya tuh mungkin gini ya, karena kita ini wedding, so orang-orang itu kan maunya ya dreams-nya juga pernikahan ini sehidup sekali. Ya. So dia pasti akan cari yang untuk hari hanya itu. Ya jadi mungkin aku tuntutannya agak banyak di situ sih. Karena I ya see. itu cuman sekali seumur hidup jadi mereka maunya yang daripada beli produk yang lain gitu loh. Yang Gitu. pasti-pasti aja gitu ya. Benar, Oke. mungkin ke situ Oke. sih. Penutup nih, Kat. Kira-kira kamu ngelihat Catherine Wong 5 tahun ke depan itu achievement apa sih yang kamu pengen capai gitu? Aku jujur kalau ditanya gini nih selalu bingung, J. Karena aku itu always by luck, always by his grace. Meskipun aku punya target, tapi aku merasa aku ini orangnya soalnya selalu merasa cukup ya, J. Aku dulu mungkin waktu muda, aku tuh punya tuntutan gini, tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku tuh kayak apalagi ya yang mau aku capai ya. Keluarga aku ya punya, anak-anak ya sehat, suami ya oke, mertuaku oke. Terus aku dikasih pekerjaan yang baik juga, dengan nama yang baik juga. Terus aku tuh mau cari apa lagi ya? Aku jujur ini mungkin masih PR-ku ya, J. Aku mau jadi apa lagi? Ini adalah aku masih mau mencari jati diriku lagi. Aku masih belum tahu nih kepengen jadi apa. Tapi cita-cita besarku yang masih belum mengarah ke situ ya, C. Aku malah justru kepengen jadi pebisnis kayak CC. Oke. Aku follow channelmu, C. Oke, ini sekarang gantian. Anda boleh tanya ke saya. Narasumbernya saya sekarang. Iya, karena CC itu kasih kayak quotes, kasih masukan apa, itu aku selalu baca. Dan aku herannya gini, C. CC tuh bisa kasih kayak banyak banget ya masukan dari itu. Aku nggak paham. Banyak orang yang mau baca detail-detail yang kayak nasehat-nasehat kayak gitu tuh ternyata banyak ya, C. Aku tuh berpikir kayaknya kalau channel tuh kan harus seru ya, lihat-lihat influencer yang lain ya, C. Soalnya ya harus ngasih tahu mereka lagi ngapain gini. Kan Cetia kan enggak, isinya wisdom toh. Banyak gak sih orang ternyata followernya banyak loh di dalam channel itu. Boleh sekarang kita gantian ya. Anda boleh tanya ke saya. Ganti nih. Nah, karena makanya aku tuh berpikir adalah manajemenmu pasti super oke ya, C. Soalnya kamu bisa menghandle banyak brand. Nggak mudah tuh, C. Kayak Cici kan tadi makanya Cici tanya aku, kenapa kamu nggak kerjain 2 sekalian? Ya itu, karena mungkin aku nggak mampu waktu itu. Tapi aku melihat kamu, wih, Masuta Group ini dari berapa brand? Bisa. Makanya kasih tips dong, C, buat aku. Nanti kita boleh ya next. Ngeri banget. Aku lihat kamu, wih gila. Dari seorang wanita yang ya kita ini kan emak-emak ya, C. Berkeluarga, tapi kerjaan kamu juga oke. Kamu masih repot-repot mau bikin podcast kayak gini. By the way, kamu juga punya podcast? Iya, tapi kan gak niat ya, C. Aku bikin podcastnya sebisa-bisanya. Which is ngupload cuma 3 bulan sekali. Jadi ya semampunya doang. Gitu. Tapi kan aku lihat Cetia kan rutin. Terus habis gitu kayak masih mau gitu loh. Ngerjain perintilan-perintilan sama 2 orang ini di belakang. Nanti aku harus punya 2 yang nge-push lagi kayak gini ya. Habis ini. Ini pertanyaan yang aku pengen nambahin nih. Kita ini kan Cindo ya. Tapi kita dapat market yang bukan Cindo. Loh, nggak tahu, Cici masuk marketnya bukan Cindo. Loh, bukan kamu. Oh, gitu aku. Nah,
kalau yang dulu ya, kan aku merasa, oh ya aku ngerjain market yang memang aku adalah marketnya. Bener. Tapi kamu bisa keluar dari kotak ini, kamu Mm-mm. literally bener-bener ini kotak, kamu di dalam. Oh enggak, aku di luar kotak ini. Aku Mm-mm. bisa kok di luar. Betul. How? Untuk Mungkin orang-orang yang mau aku nyoba ini. akhirnya aku masuk ke dalam kota yang lain itu kayaknya, Ci. Oke. Jadi kalau Cici tanya aku sekarang, selera bajuku, selera warnaku, selera details yang aku kasih, udah bukan market Chinese lagi. Oke. Jadi aku tuh udah nggak nyambung dengan tren Western market sama Chinese market ini kayak gimana, aku udah nggak nyambung. And then teman-temanku hari ini pun bisa dihitung, C. Yang Chinese, yang Cindo itu aku mungkin bisa dihitung. Oke. Teman-temanku semuanya mungkin 90% ini udah orang Indo semua. Oke. Jadi mungkin akhirnya aku nggak sengaja nyemplung ke dalam kota ini, and then aku bener-bener out dari kota yang satunya. Ya karena itu tadi aku memang mau fokus toh Ya. di sini. Waduh, Gitu. berarti sebenarnya bisa ya. Bisa, Asal tapi mau ya jump out dari kota yang satu ke kota yang lain kali ya. Which is Kalau not harus easy. balance di dua kota, untuk aku belum bisa. Oke. Aku menyadari kemampuanku, kayaknya aku orangnya harus fokus di satu. Ya meskipun cita-citaku tuh kayak kamu, tapi I don't know how to start gitu loh. Oke. Tapi kita belajar dari Catherine ya, kalau aku boleh kasih kesimpulan nih teman-teman. Jangan mengotakkan diri sendiri, ya wes aku di sini gitu ya. Betul. Kamu bisa lo keluar dari sana, masuk ke kota lain. Yes, it's not easy, it's not comfortable, tapi bisa asal mau dulu gitu ya. Pokoknya satu lah, jangan sotoy, jangan sombong. Ya, oke. Kadang-kadang itu kan kalau ada yang orang-orang itu udah merasa aku tuh udah pinter. Ya. Aku tuh udah nggak mau masuk ke situ karena aku tuh lebih ini di sini. Kalau punya mindset kayak gitu terus, tradisi itu ya harus gini, nggak bisa di spend out, nggak bisa diluasin lagi, ya akan stuck di situ terus. Kalau menurut aku. Tapi kalau mungkin alangkah lebih baik lagi kalau bisa masuk di dua kota ini aja sebenarnya, itu PR-ku. PR selanjutnya ya. PR selanjutnya. Oke. Thank you Catherine. Kita nanti ketemu lagi Catherine kalau udah buka cabang kedua, ketiga. Ya kan? Kita ketemu lagi 5 tahun lagi ya. Amin, Cici. Catherine mau jadi apa gitu. Let's see ya. Oke, teman-teman DO yang dulunya kliennya Catherine ya, teman-teman yang Sweet 17 yang udah Bener banget. traditional wedding, leave comment, "Hai Cik Catherine, nah, ini aku dulu Klienku Sweet bridemu," 17 gitu. hari ini udah nikah ya, mungkin ya. Udah pasti ya. Harusnya, iya. Thank you Catherine udah datang Thank ke you, sini. Cetia juga. Thank you teman-teman. Bye.